Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada kalian semua kapanpun kalian menonton video ini. Tak kenal maka kenalan, dengan saya Agatha Fulia, siswi kelas 11E SMA Negeri 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di video tugas bahasa Indonesia saya akan menjelaskan materi mengenai berita inovasi yang menghibur. Sebelumnya nih, kalian pasti sudah tahu kan kayak apa sih, gimana sih contoh dari berita itu? Atau mungkin kalian sering atau bahkan melihat secara langsung reporter ketika sedang menyiarkan berita. Tapi kalian tahu nggak sih arti dari berita itu sendiri apa? Ayo kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita berarti cerita mengenai kejadian yang terkini yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Cerita yang dimaksud di sini berarti bukan seperti dongeng ya, yang kebenarannya mengada-ngada. Tapi cerita yang faktanya berdasarkan lapangan yang tidak dibumbu-bumbui, ditambahkan atau mungkin dikurangkan. Lalu di sini kita juga mendapat dua kata kunci, yaitu aktual dan akurat. Aktual berarti peristiwa yang akan dibawakan ini atau diberitakan ini masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan di masyarakat. Sementara akurat, seperti yang di awal sudah dijelaskan, berarti fakta yang ada dapat dipertanggungjawabkan, tidak ditambah-tambahkan, dikurang-kurangkan, atau diada-adakan. Setiap hal pasti mempunyai ciri khas, begitu juga dengan teks berita. Apa sih ciri khas dari teks berita ini? Yang pertama, teks yang diberitakan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan opini dari penulis. Jadi bukan seperti, menurut saya, pendapat saya sih harusnya begini. Bukan ya, tapi merupakan fakta yang benar-benar ada di lapangan. Lalu yang kedua, peristiwa yang dikabarkan bukan kejadian yang terjadi setiap hari dan hanya terjadi di waktu tertentu saja. Contohnya seperti peristiwa banjir, kebakaran, penculikan, pembunuhan, atau kasus yang lainnya. Itu kan tidak mungkin terjadi setiap hari ya, jadi itu bisa dibawakan di berita. Lalu yang terakhir, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini berhubungan dengan fakta yang dibawakan. Apakah fakta ini benar-benar terjadi sesuai di lapangan? Apakah penulis bisa bertanggung jawab atas fakta yang ditulisnya? Nah, ini ya cirinya. Lalu kita akan masuk ke unsur berita. Ada 4 unsur berita. Yang pertama 5W1H. 5W1H ini adalah what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, bagaimana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Lalu yang kedua ada aktual. Aktual artinya berita ini masih baru terjadi atau masih hangat menjadi topik perbincangan di masyarakat. Karena dalam berita ini tidak boleh membawakan peristiwa yang sudah lama terjadi. Kan tujuannya ini memberikan informasi kepada masyarakat. Lantas kalau beritanya udah lama, peristiwanya udah lama, buat apa dibawakan lagi? Kan udah pada tahu. Lalu yang ketiga ada faktual. Faktual artinya ya seperti yang dibicarakan di awal, berdasarkan fakta yang ada. Bagaimana sih fakta yang ada di lapangan, bagaimana sih kebenaran yang terjadi, ini tuh harus dibawakan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi penulis ini harus dalam keadaan netral, tidak mendukung satu pihak manapun. Lalu yang terakhir, peristiwa penting. Apa sih maksudnya peristiwa penting? Peristiwa penting artinya peristiwa yang dibawakan di berita ini merupakan peristiwa penting atau bermutu dan mendidik. Jadi kita tidak boleh membawakan topik atau peristiwa asal-asalan dalam membacakan berita. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke struktur berita. Struktur berita seringkali dikaitkan dengan piramida terbalik. Yang pertama yaitu judulnya. Judul berita misalnya seperti banjir yang terjadi di daerah Jakarta Timur pada XX bulan XX tahun sekian. Itu contohnya ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian kepala berita. Kepala ini biasanya berisi 5W1H, yaitu apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Lalu yang kedua, selanjutnya ada tubuh. Tubuh berita ini tuh mengandung informasi pendukung dari 5W1H tadi. Dan yang terakhir yaitu ada ekor berita. Ekor berita ini tidak wajib ya, karena ini merupakan informasi tambahan dari informasi pendukung untuk mendukung 5W1H tadi. Selanjutnya fungsi berita. Kalian pernah mikir nggak sih kenapa berita itu ada setiap harinya di siaran TV? Kenapa sih reporter setiap harinya membawakan berita yang berbeda-beda? Nah, tujuannya itu yang pertama ada menyampaikan informasi. Apa sih yang terjadi di daerah masyarakat, di kalangan masyarakat ini? Jadi reporter menyampaikan atau
mendistribusikan informasi kepada banyak kayak atas terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang kedua ada sebagai pembantu masyarakat. Misalnya ada kasus orang hilang. Nah, penonton berita pasti ketika melihat orang hilang tersebut bisa menghubungi keluarga dari orang hilang tersebut. Nah, ini kan membantu masyarakat ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran publik. Misalnya ada kasus penculikan. Ini kan pasti meningkatkan kesadaran kita sendiri ketika kita membawa misalnya adik atau keluarga kita yang masih kecil, kita harus memberikan ekstra pengawasan karena kejahatan ini tuh bisa terjadi dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu yang terakhir ada sebagai pembentuk opini. Pembentuk opini ini biasanya terjadi di isi berita yang mengandung politik atau ekonomi suatu negara ataupun daerah. Isi berita ini bermacam-macam. Contohnya seperti kecelakaan atau bencana alam, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan gaya hidup. Terakhir, kita akan masuk ke kaidah kebahasaan dari teks berita. Apa aja sih kaidah kebahasaannya? Apa sih struktur tulisan yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis teks berita? Yang pertama, ada penggunaan bahasa baku. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa baku? Kenapa nggak kita gunakan bahasa gaul aja? Kan kayaknya lebih enak deh. Kayaknya enggak deh, karena nggak semua orang tuh paham bahasa gaul yang akan kita gunakan. Misalnya pemahaman saya dan pemahaman kalian ini berbeda. Jadi kan bisa aja nanti ada miscommunication atau salah mengerti, salah penyampaian atau salah mendapatkan informasi dari berita yang dibawakan. Lalu yang kedua ada penggunaan kata kerja mental. Sesuai namanya, kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya yaitu seperti para korban lantas merasa tertipu karena bla 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 bla, misalnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berhubungan dengan waktu. Contohnya yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, ataupun yang lainnya. Nah, di teks berita banyak sekali penggunaan konjungsi temporal. Lalu yang terakhir ada penggunaan fungsi keterangan. Keterangan ini itu terkait dengan dua hal, yaitu waktu dan tempat. Contohnya seperti banjir yang terjadi pada hari Minggu tanggal XX bulan XX tahun 2000 sekian. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh berita. Saya akan membawakan berita. Silahkan ditonton. Ya, selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Agatha Villa yang akan menemani Anda dalam membawakan berita-berita terbaru dan teraktual pada hari ini. Kejadian gempa dan banjir datang beruntun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu sore 9 Oktober 2022. Tak lama usai gempa magnitudo 5,3 yang terjadi pada pukul 17.02 waktu Indonesia bagian Barat, dengan epicenter di Barat Daya Bayah Banten, Sungai Cibareno yang mengalir di perbatasan wilayah Kabupaten Sukabumi tiba-tiba meluap. Luapan Sungai Cibareno mengakibatkan 2 rumah dan 1 pabrik pembuatan tahu yang berlokasi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi hanyut. Perakiraan BMKG Wilayah 2, Setina, memastikan bahwa gempa bukan pemicu banjir tersebut. Banjir tidak ada kaitan dengan gempa. Banjir tersebut memang dipicu dari faktor cuaca dengan intensitas hujan sedang lebat yang terjadi dari siang hingga sore hari. Ujar Septina lewat pesan singkat pada Senin 10 Oktober 2022. Septina memperlihatkan analisa kondisi cuaca terkait kejadian banjir di Kabupaten Lebak yang dibuat rekan perakiraan BMKG Wilayah 2, Emma Apriliana dan Regina Dara. Pada hari Minggu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten sejak sore hingga malam hari. Hujan tersebut memicu 4 sungai besar yang terletak di Kabupaten Lebak meluap, di antara Cibareno, Cisiih, Cimadur, dan Cicantra, sehingga menyebabkan banjir menerjang di 4 kecamatan di Kabupaten Lebak. Banjir mengakibatkan ratusan rumah dan lahan sawah terendam, serta akses 2 jembatan terputus.
Baiklah, sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan, karena kesempurnaan itu juga punya Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.